Kompetisi baru terjadi di dunia saat ini ketika manusia masih berpikir bagaimana untuk cari makan, di mana sekelompok orang masih berpikir bagaimana untuk berkuasa di sebuah wilayah, di mana yang lainnya lagi sekelompok orang merasa harus terus bertahan menjabat karena hanya mereka yang paling pantas memimpin sebuah wilayah. Tiongkok sudah bersiap akan ke bulan. Tiongkok bersiap akan menambang di bulan. Tiongkok bersiap tinggal di bulan. Dan Tiongkok bersiap mengkoloni bulan. Dalam 3 tahun ini pemerintah Tiongkok telah melakukan pengiriman misi ke bulan melalui pesawat tak berawak dan telah mendaratkan alat tersebut lebih dari 5 kali dalam 3 tahun terakhir. Pesawat tersebut bukan hanya mendarat, bukan hanya mengirim data gambar ke bumi, namun mengangkat sampel atas batuan-batuan dan mineral di bulan dalam hitungan dan jumlah yang sangat besar. Selain memfoto atau memotret permukaan bulan dari jarak dekat, seluruh permukaan bulan dilakukannya. Sehingga dalam 3 tahun ini, NASA pun mengakui bahwa Tiongkok sudah mengenal bulan lebih advance dari NASA. Ketika manusia pertama kali mendarat di bulan tahun 1969, maka pertanyaan banyak orang selanjutnya adalah, akankah manusia tinggal di bulan? Namun, saintis NASA menjawab tidak mungkin manusia tinggal di bulan karena di bulan tidak ada air. Air adalah sumber kehidupan. Manusia butuh air untuk tinggal di sebuah wilayah dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek mungkin bisa membawa air secukupnya. Namun dalam jangka panjang harus ada sumber air. Dan di bulan tidak ada air. Lalu apa misi Tiongkok ke bulan? Misi pertama Tiongkok memastikan satu hal adalah adakah air di bulan? Tiongkok ingin meneliti lebih jauh atas hal itu. Karena itu dulu Soviet dan Amerika terlihat berlomba-lomba menuju bulan, namun menghentikannya hingga saat ini karena mereka tidak menemukan air di bulan. Saat ini dunia terkejut ketika mengetahui Tiongkok sudah 5 kali mengirimkan penelitian ke bulan dan kembali dengan data dan material dari bulan. Terakhir, Chinese Lunar Exploration Program, semacam NASA-nya Tiongkok untuk mengeksplorasi bulan, mengirim Chang'e 5. Dan dari data terakhir, Tiongkok menemukan fakta data baru bahwa di bulan ada air. Jumlahnya cukup besar, 270 triliun kilo air. Dengan adanya air tersebut, maka Tiongkok melakukan program yang menggentarkan Amerika. Di tahun 2029, Tiongkok berencana akan memulai misi manusia mendarat di bulan, dan di tahun 2030, bulan akan dikoloni oleh Tiongkok. Bulan akan jadi made in China. Kompetisi menaklukkan bulan bukan hanya pendaratan, namun yang Tiongkok lakukan adalah mengkoloni. Dan kalau sudah mengkoloni, maka Tiongkok kemungkinan pasti akan mengklaim bulan milik Tiongkok. Lalu apa manfaat Tiongkok mengambil bulan? Bukan menjajah loh ya. Kalau menjajah, wilayah tersebut sudah ada pemilik atau penghuninya. Bulan itu belum ada, bahkan hantu pun belum ada di sana. Belum ada penghuninya sama sekali, makanya gampang menaklukkannya. Lalu siapa yang melawan? Amerika. Telat. Amerika gak punya program tersebut dalam waktu 10 tahun ke depan. Apalagi Wakanda. Salah. Maaf, pasti ada yang baper kalau disebut nama Wakanda. Kembali ke pertanyaan, untuk apa Tiongkok ambil bulan? Pertama adalah untuk sarana atau katapult misi ketepel, di mana kalau mau ke Mars atau planet lain, maka bulan bisa jadi hub pemberhentian pertama manusia. Mengkoloni planet lain setelah bulan adalah Mars. Yang kedua, mineral di bulan sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia di bumi. Dalam catatan kedua, selain air atau H2O, ada unsur emas yang banyak di bulan dalam presentasi yang sangat layak untuk ditambang. Juga unsur mineral-mineral lainnya. Kedepan teknologi itu semakin maju, memerlukan mineral-mineral yang sangat banyak. Misalnya untuk komunikasi telekomunikasi fiber optik. Serat fibernya mungkin lebih kencang lagi dengan bahan osmium, bukan tembaga atau emas yang dipakai di handphone, laptop. Akan diganti unsur pakai rhodium atau sejenisnya yang lebih canggih lagi. Hingga nanti komunikasi di 7G, 10G atau 15G, hologram manusia itu sudah 100% seperti manusia itu hadir di depan Anda. Dalam jarak ribuan kilometer bahkan Anda bisa menyentuh, terasa seperti badannya hadir. Ini kegilaan teknologi ke depan. Dokter hadir mengoperasi manusia lain ribuan kilometer jaraknya. Dokternya hadir dalam bentuk hologram, bukan 3D lagi, tapi real. Karena bisa mengangkat alat operasi dari jauh, sesempurna hadir dalam jarak dekat sesungguhnya. Tiongkok tahu sekali ke depan dunia untuk survival of the nation-nya Tiongkok. Mereka harus melakukan apa? Harus apa dulu yang dicapai? Sementara dalam langkahnya seperti strategi Sun Tzu. Kalau mau menyerang ke barat, buatlah musuhmu mengira kamu akan menyerang ke timur. Jangan terang-terangan ubah peraturan pakai MK. Ketahuan banget dah itu mah kayak nggak ada strateginya. Dukung. Peace.